sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sama-sama. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sekali lagi, sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Saudara hadirin, kaum muslimin wal hadirat yang hadir pada hari yang berbahagia ini, pada pagi yang berbahagia ini, seluruhnya semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selawat yang kita baca, lantunan yang kita lantunkan kepada Rasulullah, ini merupakan perintah dari beliau sendiri. Dalam artian kata beliau, barang siapa yang mau berselawat kepada Nabi kulli yaumin, dalam setiap hari 500 kali, bukan 1 kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, tapi 500 kali. Orang-orang yang mau berselawat kepada Nabi 500 kali kulli yaumin, dalam setiap hari, maka Allah, kata Rasulullah, lam yaftakir abadan, mereka yang berselawat itu Allah tidak berikan mereka fakir, tidak berikan mereka hidup susah, tidak berikan mereka hidup payah, tidak berikan mereka hidup menderita. Lam yaftakir abadan, niscaya Allah akan memberikan kita hidup bahagia dengan tidak diberikan miskin. Hari ini kita lihat, miskin bukan arti kurang harta, pitih kurang, harato kurang, usaha kurang, rumah kurang, laki. Saya mengecek kurang laki tadi itu. Kurangnya harta, kurangnya jabatan, kurangnya kekuasaan, kurangnya bermacam kekurangan. Bukan itu yang dinamakan miskin, bukan itu yang dinamakan menderita, bukan itu yang dinamakan susah. Karena orang yang susah itu bukan orang yang hartanya tidak ada. Yang kata Nabi muflis, tahukah kata Rasul kepada para sahabat, orang-orang yang muflis, orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang kiri, orang-orang yang miskin, bukan mereka kurang harta, hartanya banyak, pitinya banyak, usahanya banyak, rumahnya banyak, bininya. Oi, oi. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita selaku umat berharap dan menginginkan tidak saja bahagia, senang, gembira di dunia, tapi yang kita inginkan, yang kita harapkan tidak lain adalah bagaimana kita gembira, senang dan bahagia di akhirat. Dalam hal itu, dalam kesempatan pada pagi yang berbahagia ini, saya tadi malam baru selesai pengajian di Pariaman. Selesainya jam 12. Lalu kemudian kami berangkat tadi jam 5 lah sampai di Simpang Ampeko. Tadi malam bertemu dengan jamaah kita dari Solo Selatan, ada 3 oto kalau tidak salah. Sama-sama kami berhenti di Sungai Limau. Saya tanya, ibu dari mana? Kata ibu-ibu, kami dari Solo Selatan. Alhamdulillah, mungkin tah di luar, tahlah di dalam. Karena keadaan tadi, kami begitu sampai kemari ambil wuzu, ternyata antri. Sehingga ambo numpang salat di luar Masjid Agung ini dan salat di tempat yang lain. Jadi mohon maaf atas keterlambatan. Maka pada pagi yang berbahagia ini, kita hanya berbicara beberapa ayat
lewat surah Taha ini. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita bersama dan kita termasuk golongan-golongan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam surat Taha ini? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Barang siapa mereka yang wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang lalai, lengah, lupa, luput dari ingat Allah, an dzikri, dari cinta kepada Allah, dari bertahbis, bertahmid, bertahlil kepada Allah, dari ibadah, puasa, zakat dan lain sebagainya, dia lalai dengan Allah. Dia tak acuh dengan Allah, tak berapa mencintai Allah, bahkan cintanya lebih besar dengan dunia ketimbang Allah yang menciptakan dunia. Cintanya lebih besar kepada keluarganya ketimbang Allah yang menciptakan keluarganya. Cintanya lebih besar kepada hartanya ketimbang yang telah memberikan harta kepadanya. Maka orang-orang yang lalai dari cinta kepada Allah, yang lalai dari ibadah, lalai dari salat, lalai dari zikir, lalai dari berubudiyah, Allah memberikan kepada mereka apa kata Allah? Tidak lain adalah fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Allah akan berikan kepada mereka penghidupan yang sempit, penghidupan yang susah, penghidupan yang melarat. Melaratnya, susahnya, menderitanya tidak saja di dunia, tapi melaratnya, menderitanya, susahnya sampai kiamat kelak nanti. Kalau susahnya di dunia masih banyak yang nolong, pitih ndak ada orang yang agih, umah ndak ada orang yang bangun, harta ndak ada orang yang bantu, makan ndak dapat, ada tetangga yang hantar, laki ndak ada, bisa cari ganti. Betul? Betul? Ternyata susah di dunia relatif, susah di dunia sementara, susah di dunia hanya tidak lama. Paling lama kok sakit-sakit sementara, kok senang-senang sementara, kok bahagia-bahagia sementara, menderita-menderita sementara. Susahnya susah yang relatif. Tapi yang kita khawatirkan bukan yang sebentar. Yang kita khawatirkan bukan di dunia, tapi yang kita khawatir adalah di mana kita menderita sampai kiamat kelak nanti. Ketika menderita di hari kiamat, lalu siapa yang bakal nolong kita? Suami yang dulu konon katanya janji setia sehidup semati jua awak, laki tak sanggup lagi nolong kita. Betul? Istri yang katanya cantik kayak bidadari turun dari WC, yang dulu cinta, dulu sayang, dulu kangen, dulu rindu dengan kita, ternyata di hari kiamat istri tak lagi bisa bantu awak. Bener? Betul? Wala adlun wala syafaatun. Tidak ada bantuan dan tidak ada tebusan bagi siapapun. Pitinan balipek-lipek tinggal, otonan mangkilek-kilek tinggal, umah yang batingkek-tingkek tinggal, bini ampe kamek-kamek tinggal. Ndak ada yang menyertai kita, ndak ada yang membantu kita, ndak ada yang menolong kita. Yang dulu katanya setia, dulu katanya berkeluarga, dulu katanya sahabat, dulu katanya teman baik, ternyata ketika kiamat terjadi, padang mahsyar datang, tak ada keluarga yang setia kecuali the best friend, teman yang terbaik. Apa itu teman yang terbaik? Pertama, ibadah badaniyah, salat. Yang kedua, ibadah qalbiyah, zikir. Yang ketiga, ibadah maliyah, seperti infak, zakat dan sedekah. Maka berbahagia pagi ini ibu bapak yang Allah bersedekah, yang Allah menyisihkan hartanya di jalan Allah. Itulah sebagai sahabat awak, itulah sebagai teman awak, itulah sebagai keluarga awak. Dialah yang menolong, dialah yang bantu, dialah yang mengantarkan kita sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang digambarkan dalam Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbi
falyamal amalan salihah. Barang siapa mereka ingin bertemu dengan Allah, mereka harus punya amal yang saleh. Karena itu, mari jangan lalaikan hari-hari kita, jangan lalaikan waktu-waktu kita, jangan lalaikan detik-detik yang ada dalam diri kita untuk bermusyahadah, untuk bermujahadah, untuk bermuraqabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jangan sempat kita rugi di akhirat, biarlah kita rugi di dunia, asal tak rugi di akhirat. Biarlah susah di dunia, asal tak susah di akhirat. Biarlah menderita di dunia, asal tak menderita di akhirat. Biarlah payah di dunia, asal tak payah di akhirat. Di dunia kok susah masih ada yang nolong, Bu, Pak. Tapi di akhirat kesian kami minta tolong. HP nak berlaku leh, SMS nak ada guna leh, TikTok nak ada arti leh, medsos nak ada guna leh. Semua nak ada manfaat. Pada saat itu yang berguna hanya ibadah yang pernah kita lakukan selama kita hidup. Wal tanzur nafsun maqaddamat lirat. Lantas apa yang telah kita pergunakan, apa yang telah kita lakukan, dan apa yang telah kita perbuat. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa inna lahu ma'isyatan lanka. Allah berikan kita penghidupan yang sempit sehingga sampai kiamat terjadi. Bagi mereka yang durhaka kepada Allah, yang lalai dengan Allah, yang luput dengan Allah, yang lengah dengan Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami himpun mereka, kami kumpulkan mereka di akhirat dalam keadaan tidak mempunyai mata, dalam keadaan buta, dalam keadaan tidak dapat melihat. Bayangin ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, orang-orang yang dihimpun dalam keadaan tidak dapat melihat kemudian berkata kepada Allah, apa kata mereka? Qala Rabbi, ya Allah, ya Rabb, Tuhanku, lima hasyartani a'ma. Kenapa kau himpun kami? Kenapa kau kumpulkan kami pada hari ini dalam keadaan tidak mempunyai mata, dalam keadaan tidak melihat, dalam keadaan tidak dapat memandang? Waqad kuntu basira. Padahal ketika kami hidup di Pasaman dahulu, ketika kami hidup di Kota Padang dahulu, ketika kami hidup di Padang Panjang dahulu, ketika kami hidup di Suluk Selatan dahulu, di mana pun kami tinggal, kami dapat melihat, kami bisa membedakan ayam kami cali. Tapi kenapa hari ini engkau himpul kami dalam keadaan tidak dapat melihat? Lalu ucapan mereka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Qala, Allah berkata, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kata Allah, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, telah datang kepadamu bermacam bentuk kabar, dari kabar gembira sampai kabar penakut. Banyak dai-dai datang ke kampungmu, membaca ayat-ayat kami, menyampaikan ayat-ayat kami, menyampaikan hadis-hadis kami. Tapi kau tak acuh, kau lengahkan, kau tak open. Haram kata Al-Quran, halal kata engkau. Ke utara Al-Quran, ke barat tujuanmu, ke timur Al-Quran, ke selatan arahmu. Kau jadikan Al-Quran sebagai makmum, lantas kau sebagai imamnya. Maka pada hari ini, kata Allah, pada hari ini, wa kadzalikal yauma tunsa, kami pun kata Allah akan melupakan engkau.
Kami pun hari ini tidak akan mengopel engkau. Hari ini kata Allah, kami cuek dengan anda. Masya Allah, ibu dan bapak yang dimuliakan Allah. Di mana awak sedang membutuhkan Allah, di mana awak sedang memerlukan Allah, di mana awak sedang mengharapkan bantuan Allah, Allah cuek dengan kita, Allah tak acuh dengan kita, Allah tak open dengan kita, Allah menjauh dari kita. Kenapa? Bukan salah Allah, tapi salahnya kita. Di dunia kita jauh dengan Allah, di akhirat Allah jauh dengan kita. Bu, ibu, bapak lunak lapar tahu, bu, itu musuh. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, ambo sabanta saja bu, sabanta saja ambo abian ayat kuat sudah leh. Nah, kemudian tidak sekedar Allah cuek dengan kita, tidak sekedar Allah tak acuh dengan kita, tidak sekedar Allah jauh dengan kita, tapi ancaman Allah berikan kepada kita. Apa kata Allah? Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas, yang kelengkang, yang kurang ajar, yang tidak selesai, yang cilat. Kau, oi, kami balas mereka perangai-perangai yang tidak selesai. Yang karajonyo malala, yang karajonyo ada manfaat, yang karajonyo tidak selesai. Munculnya suka mota orang, telingonya suka mendengar gosip orang, tangannya suka karajo yang tidak elok, kakinya melangkah yang tidak selesai. Orang-orang yang seperti itu kata Allah, wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Kami balas mereka orang-orang yang melampaui batas, yang tak percaya dengan ayat-ayat Allah, yang ingkar dengan perintah-perintah Allah. Yang kemudian wala azabul akhirati asyaddu abqa. Allah memberikan azab, Allah akan memberikan bermacam penderitaan. Azab yang Allah berikan bukan azab kecil, tapi azab yang besar dan wa abqa, azab yang kekal, di mana azab tersebut tidak dapat wala adlun wala syafaatun, tidak bisa dibantu, tidak bisa ditebus, dan tidak bisa ditolong. Tinggal amal kita yang mampu menolong diri kita. Mudah-mudahan dengan waktu yang baik ini kita memperguna dengan baik untuk mendapat yang terbaik di hadapan Allah, sehingga jauh awak kemari, awak tinggalkan keluarga, awak tinggalkan anak, awak tinggalkan suami, awak tinggalkan pekerjaan. Langkah yang kita langkahkan dicatat oleh Allah sebagai fisabilillah dan termasuk jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Matinya kita dalam perjalanan termasuk mati syahid. Alhamdulillah. Inilah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan pagi ini. InsyaAllah nanti kita sambung dengan zikir akbar bersama, yang kemudian ditutup lagi dengan ceramah oleh guru kita nanti. Mudah-mudahan apa yang Ambo sampaikan pada pagi ini menjadi renungan, mauizah dan pelajaran bagi awak. Kok siang bisa dipatung kek, kok malam bisa dipekalang. Hidupnya awak dalam beriman, beramal, dan matinya awak nanti dalam beriman kepada Allah. InsyaAllah sadonyo masuk sarugo. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita, Haji Maulana Gelsi, Haji Maulana Al-Hajari Gelsi MA. Bapak Ibu, silakan kita menuju halaman kantor Bupati. Kita akan melaksanakan kegiatan mulai dari zikir, sholawat, dan ruqyah. Silakan ibu-ibu, bapak yang belum memiliki air minum, nanti bawa ke sana, kita akan ruqyah
untuk kesehatan kita bersama, pikir, selawat, dan Nil, untuk kesehatan tas nyo lalo, nyo pa lalo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anda sempat lalu. Bagaimana jadwal tu nggak bisa dielakkan. Kalau ndak ditulis batal, heboh orang kan ya, Pak?